lama-lama kan anak juga muak ya digituin. Kadang aku sampai kesel sendiri jujur. Mungkin itu juga didapat dari pengalaman mereka sama orang tuanya mereka gitu, bahwa mereka dulu tuh dididiknya keras. Halo, kenalin nama aku Angela. Selamat datang di podcast Ruang Temu. Kali ini kita ada di segmen Ruang Bicara, di mana kita bakal membicarakan tentang pola asuh orang tua, bukan dari perspektif orang tua, namun dari perspektif anak. Nah, boleh dong kenalin namanya siapa, umur berapa, dan kesibukannya apa? Nama aku Fiona, umur 21 tahun, kesibukannya kuliah di jurusan psikologi. Oke, kalau kamu? Kalau nama gue Kevin, umur gue 22 tahun, sekarang kesibukan gue itu lagi kuliah, lagi ngerjain tugas akhir. Oke, nanti kita lanjut bonding lagi ya. Nah, di podcast ini kan tadi bakal ngomongin pola asuh nih. Aku punya satu pertanyaan yang aku kepo banget nih, jadi aku langsung tembak aja ke kalian ya. Pernah gak sih kalian pas kecil tuh berantem besar sama orang tua sampai keinget di masa kini gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku untuk berantem besar sama orang tua itu nggak pernah. Paling mungkin berantem kecil yang kayak kurang rapi atau lupa ketinggalan barang suatu gitu sih. Untuk berantem besar yang sampai berantem berhari-hari itu nggak pernah. I see. Kalau Kevin gimana? Kalau gue belum pernah sama sekali berantem besar sama orang tua tuh belum pernah. Paling cuman berantem kecil doang. Berarti semuanya anak Sama. baik Iya. ya. Beda sama aku nih ya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih. Kalau zaman dulu kan orang tua tuh dikenal lebih keras ya. Nah, kalian pernah nggak sih dapat pengalaman kalian dihukum tapi pakai kekerasan fisik, kayak misalnya dipukul pakai rotan atau apa gitu? Pernah nggak? Kalau aku nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kalau Kevin gimana? Kalau dipukul sih enggak, paling diseret keluar aja. Diseret keluar gimana tuh? Diseret keluar dari rumah gitu. Oh, Iya. terus ditinggal gitu, nggak boleh Iya. masuk. Terus itu lumayan berbekas gak di kamu itu? Enggak. Enggak. Oh, oke. Terus dampaknya kamu kalau udah dihukum kayak gitu gimana? Lebih ke arah diem sih. Iya. Iya. Tapi apakah kamu ngerasa itu hal yang tepat untuk dilakukan gitu sama orang tua kamu? Mungkin iya tepat, karena kan jatuhnya jadi ngedisiplinin. Ya, jatuhnya jadi seperti itu, kayak oke, diterima aja setelah dihukum gitu. Oke. Ya. Terus kamunya jadi kayak takut untuk melakukan kesalahan yang sama nggak ke depannya? Iya. Takut dihukum kayak gitu lagi? Iya. Isi. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Kalian pernah nggak tuh ngerasain satu momen yang hangat banget sama orang tua kalian yang kalian ingat sampai sekarang? Mungkin dari dulu. Sebenarnya banyak sih, tapi banyak. kayak buat ngejelasin dengan kata-katanya agak sulit, tapi ada. Tapi ada. Iya. Kalau gimana? Sama sih, pasti momen kehangatan bareng itu ada banyak, kayak misalkan cuman kayak ngobrol di ruang tengah, ngobrolin hari ini kayak gimana, itu cukup ngebekas dan menurut aku nambah bonding antara orang tua sama anak sih. I see. Nah, udah gitu boleh deh kita masuk aja ke sesi pertama, yaitu sesi mitos atau fakta. Nah, di sini aku bakal ngasih suatu pernyataan di mana kalian akan ngerespon menurut kalian itu tuh mitos atau fakta sih gitu ya. Boleh dari mitos atau fakta yang pertama, katanya anak yang terlalu banyak menerima cinta dan kasih sayang dari orang tuanya itu kelak akan menjadi pribadi yang manja. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Oke, Vi, duluan. Oke, kalau menurut aku sama sih ya, sebenarnya kayak kemarin, kayak yang sebelumnya itu dilihat lagi dari kepribadian anaknya. Sebenarnya kalaupun mereka disayang banget dan diperhatiin banget, tapi mereka bisa jadi pribadi yang dewasa, ya itu nggak akan jadi, mereka kedepannya nggak akan jadi anak yang manja gimana sih. Jadi gimana dari anaknya? Kalau dari orang tuanya menurut kamu ada pengaruhnya juga nggak sih? Sebenarnya kalau dari orang tuanya ada sih. Kalau misalkan memang yang benar-benar manjain banget, yang kayak maksudnya jadi kayak ngekang, anaknya nggak boleh kemana-mana, itu mungkin bisa jadi anak yang manja yang bergantung sama orang tuanya. I see. Tapi kalau misalnya yang masih dibebasin tapi berkomunikasi Iya, nggak itu akan jadi nggak akan manja jadi ya? manja banget. Oke. Kalau menurut Kevin gimana? Kalau menurut gue sih, anak yang terlalu dimanja itu
jadi berpengaruh sih ke kepribadiannya juga kan. Mhm. Karena kalau terlalu dimanja tuh nanti setelah dewasa dia selalu ngegampangin kayak ingin sesuatu pengen ada di depan matanya langsung dikasih gitu kan. Jadi mereka tuh nggak belajar dari cara bertahan supaya sesuatu yang diinginkan itu nyari sendiri gitu. Jadi Cara berprosesnya iya, gimana ya? jadi kayak langsung pengen dapat aja gitu I see. tanpa harus berusaha. Nah, kan biasanya yang dimanja itu anak perempuan ya. Kalau dari Kevin nih, pernah nggak sih kamu ngedeketin cewek yang manja gitu? Yang orang tuanya sangat memanjakan anaknya gitu. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Terus menurut kamu gimana tuh? Susah atau enggak? Susah. Susah ya? Oke. Nah, udah gitu mitos atau fakta yang ketiga nih. Katanya anak yang tumbuh dengan orang tua yang selalu merasa benar dan selalu memaksakan kehendak mereka tuh akan menjadi anak yang patuh. Gimana? Boleh. Kalau bagi gue sih fakta kok kayak gini. Soalnya kan kenapa jadi patuh dan selalu merasa benar kan orang tuanya tuh. Nah, karena hal itu anak tuh misalnya ingin berpendapat sesuatu jadi takut. Jadi selalu ya udah ikutin kata orang tua aja. Dan setelah itu semakin dia dewasa, dia tuh nggak bisa nentuin apa yang sebenarnya dia pengen gitu. Yang Jadi penting patuh yang aja penting gitu. ikutin orang tua kayak gitu. Oke. Jadi buat apa ya, keputusan sendirinya tuh Susah. susah. Jadi harus ada pedomannya dulu Iya. yaitu orang tua mereka ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sih mungkin agak sedikit fakta ya. Cuman kalau misalkan orang tua yang ngerasa benar dan selalu memaksakan kehendaknya dari yang anak kecil, dari anaknya kecil sampai gede itu mungkin nanti suatu saat anaknya itu kan pasti mendem terus nih, Iya. mendem keinginannya. Apa nanti suatu saat anaknya udah gede, udah bisa mikir, udah bisa, oh aku harusnya pengennya gini ya, itu pasti suatu saat bakal meledak dan orang tuanya harusnya ngerti gitu. Oh ternyata ajaran saya dulu tuh salah ya dengan memaksakan kehendaknya gitu. I see. Nah, kalau dari kita kan hitungannya sudah pernah melewati fase-fase pemberontakan kita nih ya. Kalian pernah nggak sih kayak ya mendem terus sampai akhirnya kalian meledak gitu, pernah nggak? Kayak orang tua misalnya ngomong kalian harus masuk sekolah ini, kalian harus ikut les ini atau apa gitu. Tapi kalian sebenarnya nggak pengen, tapi kalian pendem gitu. Kalian ingin menjadi sosok yang patuh, terus karena kalian selalu begitu akhirnya kalian meledak gitu. Pernah nggak? Enggak sih. Enggak ya? Ya aku juga enggak sih. Oh. Lebih seringnya kayak didiskusiin aja, oh maunya Oh, gini, kalau dari aku mau enggak, oh kalau nggak mau solusinya apa gitu. Oke. Berarti kalian beneran anak baik semua lah. Aku jadi insecure dikit lah. Oke, tapi gak apa-apa ya. Kita lanjut ke mitos dan fakta yang selanjutnya. Jadi katanya anak yang selalu diberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri itu akan membantu anak menjadi lebih mandiri. Jadi maksudnya ketika mereka dibebasin, terserah mau ngambil gimana keputusan gitu. kayak gimana, itu anaknya jadi mandiri gitu. Iya. Menurut kalian gimana, mitos atau fakta? Fakta sih. Fakta. Iya. Karena gini, kalau misalnya dibebasin sendiri kan lama-lama anak tuh bisa tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Jadi dari hal itu dia terlatih. Mau ngambil keputusan A, bener nggak? Ngambil keputusan B, bener nggak? Jadi dia tuh bisa mikir apa yang harus dia lakuin. Dan makin lama dari kebiasaan itu, pengalaman itu terbentuk, lama-lama jadi mandiri. I see. Masuk akal sih, masuk akal. Aku juga setuju. Kalau misalnya Ya kalau dari sisi anak psikologi nih, kalau misalnya ditanya kayak gini, biasanya kita jawabnya tuh tergantung. Tergantung kebebasannya tuh segimana gitu. Kalau bener-bener bebas kan sebenarnya nggak jadi mandiri, mereka bisa aja jadi nggak patuh gitu. Iya. Kalau misalnya tetap ada batas-batasannya, tetap bisa jadi anak mandiri. I see. Menurut kamu batasan-batasan yang harus diterapkan oleh orang tua tuh yang kayak gimana sih? Kayak misalkan ketika dia mau milih sekolah, dibebasin, terserah kalau mau pilih sekolah di sini, asalkan misalkan orang tuanya minta kamu bisa belajar yang benar, bertanggung jawab, kamu bisa sampai lulus sekolah atau kuliahnya, itu bisa didiskusiin aja sebenarnya. Berarti bukan kayak yang pengen kesini karena sekolahnya bagus gitu. Ada alasan Ada dan alasan. ada tuntutan ya tetap ya. Ya. I see, oke. Terus masuk ke mitos dan fakta yang kelima.
katanya anak yang orang tuanya sangat disiplin tuh pas udah besar akan menjadi anak yang baik. Menurut kalian mitos atau fakta? Kalau dari aku fakta sih. Soalnya dengan di rumah mereka udah diajarin disiplin, kayak harus taat aturan apa segala macam. Mungkin di lingkungannya mereka akan lebih mudah buat ternyata ajaran dari rumah ketika dibawa ke lingkungan, udah tahu cara adaptasinya kayak gimana gitu. Oke. Kalau gue sih setuju kata Fiona, soalnya gini, anak tuh kalau di rumah pasti mencontoh perilaku orang tuanya kan. Jadi semakin mereka dewasa tuh kayak kebawa sifat disiplinnya itu, dan sifat disiplin kan baik, emang baik gitu. Oke, lanjut ke mitos atau fakta yang ketujuh. Nah, kalau misalnya kalian sebagai anak nih, terus kalian punya suatu pencapaian, kayak misalnya dulu kalian dapat nilai matematika 100. Nah, terus sebagai timbal baliknya, orang tua kalian itu akan memberikan penghargaan dalam bentuk materi atau uang. Menurut kalian, penghargaan dalam bentuk materi itu dapat, benar nggak sih bisa membangkitkan motivasi seorang anak itu? Sejauh ini sih kalau dilihat bisa aja. Bisa aja, soalnya jadi si anaknya tuh kalau udah dapet sesuatu hal yang dia inginkan, dia mau berusaha gitu. Dari apa yang dikasih sama orang tuanya, misalnya aku mau dapat nilai, aku harus dapat nilai 100 supaya bisa dapetin apa yang dia mau. Oke. Nah, itu bisa jadi memotivasi ya. Tapi apakah harus dalam bentuk materi gitu biar lebih bersemangat? Tergantung anaknya. Tergantung Dia anaknya. senangnya dipuji atau dikasih barang. Oke. Kalau dari aku, kalau dari pandangan psikologisnya mungkin disebutnya reinforcement sama punishment. Jadi kalau misalnya kayak gini ini tuh reinforcement. Jadi orang tuanya ngasih penghargaan, tapi nggak selalu bentuk materi yang uang gitu, nggak bisa, mungkin didiskusin atau nggak disesuaikan sama umur anaknya. Kalau anaknya masih kecil misalkan, nanti kalau nilainya 100 dikasih sepeda ya, itu bisa ningkatin motivasi mereka. Tapi kalau misalnya orang tua nih nggak sadar terus selalu aja ngasih dalam bentuk materi terus, kira-kira dampaknya ke si anaknya tuh ke depannya gimana sih? Mungkin kalau misalkan terus-terusan ngasih materi-materi, ketika mereka nggak dikasih, mungkin bisa jadi mereka bakal minta kayak, ini udah dapat segini loh, mana hadiahnya mana gitu. Jadi nagih ya. Jadi nagih jatuh. Itu berarti lebih jadi perilaku yang lumayan buruk ya sebenarnya. Iya. Karena kalau misalnya aku nih ya ngebayanginnya, kalau di dunia kerja dia udah mendapatkan suatu pencapaian, belum tentu mereka selalu mendapatkan penghargaannya dalam bentuk uang kan. Betul. Nah, kalau kayak gitu agak serem juga ya kalau kebentuk itu. Iya betul. Yang terakhir nih ya, katanya kalau kita ngasih tahu kebutuhan kita secara emosional, kita tuh pasti akan mendapatkan respon yang baik dari orang tua. Menurut kalian itu mitos atau fakta? Kalau dari pengalaman aku sendiri sih, jujur aku bingung. Bingung? Kenapa bingung tuh? Karena gimana ya, bagi aku sendiri ngekomunikasiin tuh agak jarang ya. Berarti susah bagi kamu untuk mengkomunikasikan gitu. Iya, lebih sering ditelan sendiri lah. Nah, kamu itu tuh ditimbulkan karena kebiasaan kamu di kayak tidak mendapatkan respon yang baik gitu pas kamu ngasih tahu kebutuhan emosional kamu, atau ya emang udah dari dasarnya kamu suka mendem aja gitu? Emang dari dasarnya. Dari dasarnya. Oke. Mungkin kalau pengalaman aku ngekomunikasiinnya lebih ke emosi yang baik aja gitu, kayak lagi senang karena gini-gini ya diomongin ke orang tua, tapi kalau lagi sedih, lagi ada masalah apa ya ditelan sendiri aja. Kenapa tuh kamu lebih sering menelan hal itu sendiri? Karena dari dulunya memang kurang jarang mengkomunikasikan soal emosi itu sih. Jadi anggapannya ya udahlah, nggak apa-apa, bisa sendiri gitu. Tapi kamu pernah mikir nggak kayak orang tua nggak pengen dibebani dengan problem aku gitu? Pernah sih, pernah mikir kayak gitu. Menurut kamu itu hal yang
baik untuk dilakukan atau enggak? Sebenarnya enggak ya, harusnya kan bisa diobrolin sama orang tua. Cuman kadang mikirnya kayak orang tua juga udah capek kerja, pasti ada urusan masalah di kerjaan. Ya udahlah bisa dibikin sendiri aja gitu biasanya. Kayaknya kan tadi kita udah sesi mitos atau fakta ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi setuju atau tidak setuju. Jadi di sini aku bakal nampilin video ataupun sebuah quotes gitu. Nah, kita tonton dulu terus kalian react nih, menurut kalian setuju nggak sih dengan pernyataan yang akan aku sampaikan berdasarkan video yang aku tampilkan? Ma beneran kasih uang ke Willy? Kamu tuh dari mana? Ma, just answer me. Ter, Mama ngelakuin itu semua untuk kebaikan kamu, Ter. Jadi ini semua gara-gara Mama? Ma, I'm sick of you controlling my life. Baju, sekolah, kursus, dan sekarang mau pacar aku Mama atur. Ma, I hate you. Ter, Mama itu... Just leave me alone. Ter, Ter! Oke. Gimana nih respon kalian setelah melihat cuplikan tersebut? Ada yang relate gak? Itu tuh jadi anaknya diatur. Iya, diatur. Jadi anaknya harus mengikuti kemauan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang ngedikte, oh kamu sekolah di sini, kamu ikut ini, yang kayak gitu. Sampai akhirnya di scene yang tadi tuh dia meledak kan ya. Gimana menurut kalian? Kalian setuju dengan perilaku orang tuanya nggak sih? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Boleh dijelaskan coba? Sebenarnya ini yang kayak tadi yang aku bilang sih, anaknya kalau kecil ya nurut karena dia nggak bisa lawan. Nah, ketika udah gede kayak gini mereka bisa lawan dan itu berdampak ke hasil dari yang orang tuanya tanam dari dulu. Dan kalau misalkan anaknya pertama kali ngelawan gitu pasti orang tuanya kaget, oh ternyata anak saya bisa kayak gini ya gitu. Baru ketahuannya tuh udah pas gedenya. Oke. Tapi kan tadi di scene yang tadi itu ya, si ibunya sempat ngomong kayak saya ngelakuin ini ya demi kebaikan kamu gitu. Menurut kamu kalimat tersebut tuh cocok gak sih dilontarkan oleh orang tua apalagi pas anaknya udah besar gitu? Sebenarnya enggak ya, karena kalau apalagi kayak udah gede gitu sebenarnya kan udah gede gitu udah bisa diajak ngobrol kayak gini kan pasti kamu maunya gimana, sebenarnya lebih ke komunikasi aja sih kalau udah gede. Oke. Kita Ya. gimana? Karena kan anak kalau udah gede tuh punya pendapatnya sendiri gitu. Seakan-akan kalau orang tua masih ngatur kayak gitu, mereka tuh nggak mau dengerin pendapat anaknya. Jadi merasa udah paling benar gitu. Lama-lama kan anak juga muak ya digituin. Jadi mau nggak mau pasti meledak. Dan perlakuan kayak gitu ke anak pasti nggak baik deh. Gak baik deh. Iya. Terus kalian kira-kira nih kalau misalnya di masa depan kalian sudah menjadi orang tua gitu, kalian melihat kemungkinan kalian menjadi parents yang seperti itu nggak? Enggak. Enggak sih. karena udah belajar lah ya. Iya. Oke, kita lanjut ke video ketiga. Oh, bukan video, ternyata cuplikan kata ya. Nah, katanya tuh anak akan merasa sulit meraih hati orang tua kalau misalnya si orang tua tuh merasa paling benar dan nggak pernah merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Kalian setuju nggak dengan curahan hati si orang ini nggak? Setuju sih. Setuju sih. Setuju. Pernah merasakan secara pribadi nggak? Enggak sih kalau secara pribadi, cuman kalau denger-denger di luar sana kan pasti banyak orang tua yang enggak, kok udah paling benar kamu tuh kayak gini gitu kan. Itu pasti anaknya kayak buat deket sama orang tua kayak males lah nanti pendapat aku nggak didengar gitu kan, pasti kayak gitu. Iya. Setuju sih, soalnya kayak pendapat si anak tuh jadi seolah-olah diremehin. Iya. Karena nggak di orang tuanya merasa paling benar dan nggak pernah ini kan merasa bersalah saat melakukan kesalahan. Jadi kayak percuma gitu. Kalau kita mau curhat atau apa gitu sama orang tua kan, jatuhnya gitu. Berarti sebenarnya kayak pola asuh yang kayak gini sama pola komunikasi itu harusnya berjalan satu garis kali ya, harusnya ya. Nah, kita lanjut ke video ketiga. Keempat maksudnya ya. Gimana nih tanggapan kalian?
Itu baju abu yang narik itu orang tuanya? Bukan. Oh bukan, orang Bukan lain. orang tuanya. Itu orang lain Orang yang lain. narik. Iya. Oh, oke. Mungkin dia bisa kalau kayak gitu mungkin dia bisa nyontoh di rumah kali ya. Mungkin dia ngelihat orang tuanya ada ngelakuin hal yang buruk kayak gitu. Jadi mungkin bisa kayak contohnya nih, contoh nyata yang baru aku lihat kemarin banget. Oke. Si Cipung-Cipung itu, Cipung. Rayanza Iya, tahu anaknya oke. Raffi Ahmad kan? Iya, iya. Nah, dia tuh lucu kan, cuman dia sekarang bisa ngomong. Nah, dengan dia bisa ngomong gitu, pasti dia denger kosakata yang baru gitu kan. Nah, ketika ada banyak fans yang lihat dia dan minta foto tuh, respon anak itu tuh kayak aneh, cemen gitu kan. Untuk anak sekecil itu dapat kata itu pasti dari lingkungan keluarganya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk dari anak kecil kayak gini benar-benar harus dijaga kayak perilaku orang tuanya, kata-kata orang tuanya itu bisa dicontoh banget sama anak. Gitu sih. Kevin gimana nih? Ya balik lagi sama perilaku orang tuanya. Anak kan nyontohin dari orang tuanya. Iya. Cuman kalau dari video ini ngelihat dia diperlakuin seperti itu sama orang asing kan itu, jatuhnya dia dapat pendidikan oleh orang lain. Iya, betul. Dan itu bisa ngebikin anaknya jadi trauma. Tapi dari hal itu juga ada positifnya juga kan. Jadi anak sebelum bertindak mikir lagi. Oke, oke. Nah, berarti kalau dari video ini nih, aku sih merasa kalau si anaknya terlalu dibebaskan di rumah gitu. Sampai akhirnya dampaknya kayak gini. Berarti kalian nggak setuju nih ya berarti dengan ajaran orang tua mereka yang terlalu membebaskan si anak gitu. Oke, aku juga lumayan sering ngeliat perilaku kayak gini di kafe-kafe gitu, biasanya lumayan banyak sih. Kadang aku sampai kesel sendiri jujur. Pengen marahin tapi bukan hak aku ya. juga kan ya. Oke, lanjut ke video kelima. Ini lumayan panjang sih. Oh, we're not having chips tonight, Munchkin. Sorry. I want my chips. Lita, Lizzie, Pete and I worked really hard on this dinner, and there's lots of yummy food for you to eat. No! Hey, Lina, vete a tu cuarto. Please, oye, ¿por qué me estás Lizzie, please, Lizzie, no, okay? I've got this. Why are you yelling at me? I'm just trying to help you. I'm not yelling. I am. Just then, okay? No! I Hey. want my chips! Not having chips. Yeah, I don't think she's getting on board with the plan, honey. I don't want this! You sure you don't want to just give her some chips? No, we're not giving her chips. We're just gonna eat. Lita, she's got a knife. It's just a SpongeBob It's knife. still a knife. Just put the knife down, honey. Look, kid, just put down the weapon, okay? You guys want me to deal with this, or do you still got it? Yeah, do you want to let her jump in here now, please? Okay, fine. Mira, ve a bañarte y de ahí vas a tu cuarto y vas a dormir, ¿ya? Oke. Jadi gimana nih menurut kalian videonya? Chaos Tapi- banget ya. Kayak waktu dulu. Chaos banget. Cuman kalau dilihat dari yang anak kecilnya itu mungkin dia bisa benar-benar minta teriak itu yang tadi kayak kebiasaan dikasih apa-apa dikasih. Jadi ketika dia nggak ngasih dia bisa berontak kayak gitu sih. Kamu gimana videonya tadi, perilaku anaknya tadi, perilaku orang tuanya? Iya. Kemungkinan anaknya terlalu dimanja. Jadi ketika dia nggak dikasih sesuatu yang dia pengen, tantrum. Iya sih. Oke. Ada satu hal yang aku lihat di video ini ya. Aku lihat tuh orang tuanya coba untuk mengkomunikasikan dengan anak itu. Kalau yang aku dengar-dengar tuh ada istilah gentle parenting ya sekarang. Nah tapi kalau di video tadi kan nggak efektif tuh ya gentle parentingnya. Jadi aku sendiri sih ngerasa gentle parenting tuh harus menyesuaikan si anaknya. Kalau menurut kalian gimana nih? Sebenarnya ketika kayak gitu untuk pakai gentle parenting nggak akan ngaruh. Kayak sebenarnya kayak anak nangis yang di mall yang tantrum sampai muter-muter di lantai gitu, sebenarnya itu dibiarinin aja gitu. Biarinin sampai mereka emosinya udah keluar, udah capek nangis, baru itu bisa pakai gentle parenting, baru diajak ngobrol bahwa perilaku kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh loh. Bisa loh kita ngobrol, kamu maunya apa, kayak gitu bisa. Oke. Kalau kamu gimana? Balik lagi. Balik lagi. Cara orang tuanya ngadepin anaknya. Jadi orang tua tuh emang bener harus kenal lebih jauh sifat Mengenai anaknya. anaknya sampai akhirnya dia bisa nentuin kira-kira yang cocok buat si anaknya gimana Iya, gitu ya. iya. Oke.
kita lanjut ke video selanjutnya. Kali ini bakal nonton video animasi yang menurut aku lumayan bikin sedih sih. Lumayan sedih kan ya. Tapi aku nggak ngerti itu endingnya Oke. gimana ya maksudnya. Kevin ngerti nggak endingnya gimana? Itu yang datang ceritanya anaknya udah dewasa tuh gimana? Betul. Oke. Jadi itu anaknya udah dewasa. Nah, menurut kamu parenting yang kayak tadi tuh apa ya? Tepat untuk dilakukan atau enggak sih? Setuju nggak sih sama si orang tuanya yang kayak gitu? Enggak. Enggak setuju. banget. Kamu juga enggak? Iya, aku juga. Kenapa tuh? Sebenarnya kan anak kecil kayak gitu yang kayak dia cuman nunjukin nilainya, dia sebenarnya cuman pengen dipuji aja gitu kan, nggak usah yang harus berlebihan yang ngasih pure apa merhatiin banget, nggak, dia cuman pengen dipuji gitu. Bahkan kadang anak zaman sekarang aku lihat-lihat kayak tahu mana pujian yang benar-benar muji, mana pujian kayak oh iya kamu udah bagus ya. Mereka tuh bisa ngerasain gitu mana yang benar-benar pure beneran puji mereka, mereka apa rasa sayangnya dapat ke mereka sama yang enggak tuh kayak gitu. Ya kalau dari aku sih gimana ya, orang tuanya tuh terlalu ngabain ya, Oke. terlalu ngabain si anaknya. Jadi dari situ kan anaknya juga lama kelamaan ngerasa kasarnya tuh nggak dibutuhin gitu. Oke, ya kan? bener. Jadi anaknya juga semakin lama sering digituin, perilakunya juga bakal berubah. Oke, nah ini ada video terakhir, boleh kita tonton dulu ya. Oke, dengan kalimat yang ada di videonya ini, yaitu berbuat baiklah sama orang tua kalian karena ini juga hidup pertamanya orang tua kalian nih. Kalian setuju nggak dengan pernyataan itu? Setuju. Setuju. Kenapa tuh? Mungkin kalau dari aku mungkin gak bisa nyalahin orang tua sepenuhnya yang ngedidik kita misalkan keras apa mungkin itu juga didapat dari pengalaman mereka sama orang tuanya mereka gitu, bahwa mereka dulu tuh didiknya keras dan mereka nggak ngerti nih anak zaman sekarang tuh beda cara didiknya gitu. Jadi sebenarnya setuju sih. Mungkin gimana? Setuju sih, soalnya orang tua juga kan gak bisa benar-benar sempurna kan. Mereka juga punya istilahnya tuh apa ya, kasarnya traumanya itu di masa lalu tuh kayak gimana. Intergenerational trauma ya katanya Maya. Jadi secara nggak sengaja kan bisa kebawa bagaimana mereka parenting ke anaknya yang sekarang gitu. Benar. Iya. Oke, nah
Tapi kan kalian sudah melihat nih ada beberapa pola asuh yang lumayan buruk dan bagaimana si anaknya meresponinya. Nah, kalian setuju nggak sih kalau misalnya dari kedua belah pihak, baik itu orang tua maupun anak tuh harus sama-sama berjuang buat akhirnya memiliki komunikasi yang baik gitu, walaupun orang tua sudah terlanjur menerapkan pola asuh yang salah. Setuju sih. Setuju. Kalau misalnya cuma satu pihak doang, menurut kalian apakah hubungan mereka akan pulih kembali atau gimana? Sebenarnya kalau satu pihak doang kan terkesannya jadi kayak nggak fair gitu ya. Jadi kayak satu orang pasti ada satu momen yang si satu orang yang berjuang itu mau yang orang tua mau anaknya, pasti nanti dia kayak udahlah udah kayak gini capek udahlah ya udah biarinin aja gitu. Pasti ada gitu. Setuju sih. Setuju. Iya. Terakhir nih, kalian punya pesan cinta untuk orang tua kalian nggak? Tiba-tiba pesan cinta banget. Ya boleh, kalau misalnya ada pesan cinta boleh disampaikan. Kalau malu-malu kucing dalam hati juga boleh sih. Gak mati. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Oke, thank you so much for today. Podcast kali ini sekian di sini aja. Kita lanjut ke episode berikutnya.